Indonesia adalah negara yang luas. Di dalam luasnya Indonesia terdapat beraneka ragam suku, budaya, ras, dan juga agama. Ini menjadi sebuah kekayaan tersendiri bagi Indonesia karena banyak warna yang berbeda di dalamnya. Tidak semua negara memiliki apa yang Indonesia punya. Kalau kita lihat di Eropa, mereka hanya punya satu bangsa, yaitu bangsa Eropa, berdiri di atas berbagai negara. Sedangkan di negara kita banyak bangsa di dalamnya, tetapi berdiri di atas satu negara. Dalam keberagaman yang dimiliki Indonesia, tidak terlepas dari berbagai macam karakter, kebiasaan, dan juga cara berpikir di dalamnya. Misalnya saja, orang Sumatera terkenal dengan nada bicara yang keras, sedangkan orang Jawa sangat kental dengan nada bicara yang lemah lembut dan adem ketika berbicara. Selain itu juga kita bisa melihat bagaimana potensi yang terdapat pada berbagai daerah. Orang Minang sangat dikenal dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan berpikir yang baik. Orang Batak memiliki kemampuan bicara keras sehingga banyak pengacara berasal dari suku Batak, serta orang Jawa dikenal dengan keuletan bekerja. Keberagaman di Indonesia tidak terlepas dari sebuah konflik. Persoalan yang sering terjadi ialah tidak menghargai orang yang berbeda dengan kita dan menganggap yang berbeda itu adalah ancaman bagi diri kita. Kita bisa melihat dari peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Terjadinya perang suku, pertumpahan darah hanya karena kesalahpahaman antar suku sehingga mengakibatkan banyak nyawa yang hilang. Dari sisi kepercayaan juga sering terjadi konflik. Pemeluk agama yang mayoritas sering mendiskriminasi pemeluk agama yang minoritas di berbagai wilayah tertentu. Tidak mengizinkan berdirinya bangunan untuk beribadah, untuk menyembah sang pemilik kehidupan. Katanya bertuhan, namun menyakiti sesama manusia yang adalah ciptaan Tuhan yang kita sembah. Selain itu juga, dari layanan sosial, layanan rumah sakit, dan dunia pekerjaan, kita sering tidak mendapatkan hak yang sama dengan orang lain karena kita tinggal di penduduk mayoritas agama dan suku yang berbeda dengan kita. Bahkan sering sekali kita dinomorduakan. Di dunia kerja bukan lagi skill yang diutamakan, melainkan ialah agama. Kalau keyakinan dan sesama suku apapun itu mudah untuk diproses, sedangkan yang berbeda dengan kita akan dinomorduakan, bahkan sampai dipersulit. Seakan-akan Indonesia hanya dimiliki oleh kelompok suku dan agama tertentu, sehingga yang lain tidak bisa mendapatkan dan merasakan hak yang sama. Kita sebagai anak bangsa harus mensyukuri bisa hidup di Indonesia, tanah yang kaya akan alamnya dan kaya akan keberaneka-ragamnya. Perbedaan bukanlah sebuah ancaman terhadap keberadaan kita, tetapi menjadi warna yang indah jika disatukan. Allah pasti punya tujuan untuk menciptakan kita berbeda, supaya kita bisa saling menghargai dan belajar dengan satu sama lain. Misalnya saja, orang Timur sangat dikenal dengan hubungan persaudaraannya. Satu terluka, semua ikut merasakannya dan saling tolong-menolong. Orang Jawa dikenal menjunjung tinggi nilai sopan santun dan tata krama yang baik terhadap sesama. Orang Sumatera terkenal dengan kerja keras demi masa depan anak. Kita dapat belajar dari suku dan wilayah yang berbeda dengan kita, dan itulah kekayaan kita. Dari segi keyakinan juga demikian, kita harus menghargai perbedaan keyakinan dan bukan menganggap itu sebagai ancaman. Dari agama-agama lain juga kita bisa belajar akan kebajikan. Dari agama Islam kita belajar akan pentingnya menjaga kesucian. Dari Kristen, Katolik, dan Protestan kita belajar akan pentingnya saling mengasihi. Bukan hanya mengasihi satu keyakinan dan orang benar, keyakinan lain dan orang berdosa pun harus kita kasihi. Dari agama Buddha kita belajar akan pentingnya mengontrol nafsu, karena nafsu adalah sumber dari penderitaan. Dari keyakinan Hindu kita belajar pentingnya menghargai alam dan mencintai alam. Dan dari agama Konghucu kita belajar akan pentingnya memanusiakan manusia.
Setiap agama ini memiliki keunikan tersendiri, akan tetapi tujuannya ialah satu: bagaimana kita bisa bersatu dengan Sang Pemilik kehidupan dan bisa hidup sejahtera dan damai di dunia, serta mengasihi sama manusia dan alam semesta. Sudah seharusnya kita berhenti menganggap yang berbeda sebagai ancaman, tetapi yang berbeda ialah sebagai kekuatan. Kita memberikan ruang terhadap siapapun juga untuk merasakan hak yang sama. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus bergandengan tangan untuk dapat bersatu sehingga terciptanya kerukunan dan dapat mencapai tujuan bersama, mensejahterakan sesama sehingga bisa memajukan Indonesia di kancah internasional. Kita memang tidak saudara dalam iman dan juga suku, akan tetapi kita adalah saudara dalam kemanusiaan. Terima kasih.